Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan karakteristik pembelajaran IPS di SD. Nah, pada materi ini terdapat 4 sub pembahasan yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Dari yang pertama, yaitu pada pengertian dan konsep pendidikan IPS. Yang kedua, sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran IPS SD. Nah, dan yang terakhir, karakteristik pembelajaran IPS di SD. Pengertian IPS dan konsep pendidikan IPS itu terdapat bidang pengetahuan sosial yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan yaitu ilmu sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial. Dari ilmu sosial itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan studi sosial yaitu memiliki perbedaan dengan ilmu sosial, yaitu studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan sosial itu merupakan hasil kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, politik, dan lain-lain. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sosial atau yang kita sebut studi IPS. Masuk ke Indonesia ini berasal dari negara Amerika Serikat yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Hal tersebut dilatar belakangi karena penduduk Amerika Serikat terdiri dari berbagai macam ras, di antaranya ras Indian yang merupakan penduduk asli, ras kulit putih yang datang dari Eropa, dan bercampur dengan ras negro yang didatangkan dari Afrika untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan negara tersebut. Sedangkan latar belakang dimasukkannya bidang studi IPS ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau termasuk dalam bidang pendidikan sebagai akibat pemberontakan G30 SPKI yang akhirnya dapat dituntaskan oleh pemerintah pada Orde Baru. Tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Apa sih tujuan dari pendidikan IPS yang akan dicapai? Tentu saja, tujuan harus dikaitkan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan tantangan-tantangan kehidupan yang akan dihadapi anak di masa yang akan datang. Di antaranya yang pertama, mengajarkan kepada peserta didik khususnya di tingkat sekolah dasar mengenai konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, kewarganegaraan, pedagogi, dan psikologis. Yang kedua, mengembangkan kemampuan peserta didik di sekolah dasar secara berpikir kritis, kreatif, inquiry, mampu memecahkan masalah, dan keterampilan sosial lainnya. Yang keempat, membangun jiwa komitmen peserta didik khususnya di sekolah dasar akan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan antar sesama. Yang keempat, meningkatkan kesadaran peserta didik khususnya di sekolah dasar akan kemampuan bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun global, baik itu di dunia pendidikan maupun di dunia masyarakat.
Tujuan pendidikan IPS juga berorientasi pada tingkah laku para siswa di sekolah dasar, di mana berpengaruh terhadap beberapa komponen di antaranya. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman. Hal itu dapat terjadi dikarenakan salah satu fungsi pengajaran IPS adalah mentransmisikan pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat berupa fakta-fakta dan ide-ide kepada anak. Yang kedua, sikap hidup belajar. Dalam pembelajaran IPS juga bertujuan untuk mengembangkan sikap belajar yang baik, seperti dalam menyelesaikan suatu masalah baik dilakukan secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, nilai-nilai sosial dan sikap. Dalam pembelajaran IPS juga mengajarkan kepada anak dalam membutuhkan nilai-nilai untuk menafsirkan fenomena dunia di sekitarnya, sehingga mereka mampu melakukan perspektif. Yang keempat, keterampilan. Menurut Umar Hamalik tahun 1992, dalam pembelajaran IPS, keterampilan mempelajari data masyarakat, mempertimbangkan validitas dan relevansi data, mengklarifikasikan dan menafsirkan data-data sosial, dan merumuskan kesimpulan. Sehingga diharapkan para peserta didik, khususnya di sekolah dasar, mempunyai keterampilan dalam mempelajari dan menganalisis kehidupan di masyarakat. Karakteristik IPS dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. Pada bagian pertama yaitu ada materi IPS. Kemudian yang kedua, strategi penyampaian pengajaran IPS. Ketiga, karakteristik pada masa kelas rendah, dimulai dari kelas 1, 2, dan 3. Dan yang keempat, yaitu karakteristik pada masa kelas tinggi, dimulai pada kelas 3, 5, sampai 6. Langsung saja pada bagian pertama yaitu materi IPS menyangkut 1. Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak. Yang kedua, kegiatan manusia, misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Kemudian yang ketiga, lingkungan geografi dan budaya. Serta yang terakhir, kehidupan masa lampau dan perkembangan kehidupan manusia. Lanjut pada bagian kedua yaitu strategi penyampaian pengajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak atau diri sendiri, keluarga, masyarakat, ataupun tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Lanjut pada bagian ketiga yaitu karakteristik pada masa kelas rendah SD, dimulai pada kelas 1, 2, dan 3. Ada hubungan kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. Suka memuji diri sendiri apabila tidak dapat menyelesaikan sesuatu. Hal itu dianggapnya tidak penting. Suka membandingkan dirinya dengan anak lain dalam hal yang menguntungkan dirinya, suka meremehkan orang lain. Dan bagian yang keempat yaitu karakteristik pada masa kelas tinggi, yang dimulai pada kelas 3, 5, dan 6, yaitu menyangkut pertama, perhatian tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari. Kedua, ingin tahu, ingin belajar, dan realistis.
Yang ketiga, timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus. Dan yang terakhir, yang keempat, anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah. Baiklah, sekian dari materi yang telah disampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati-hati para penonton semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Kubasaki Nek Vespa. Terima kasih dan sampai jumpa.